Usia ideal kematian. Dari pelayanan selama ini ternyata usia kematian seseorang sangatlah berbeda-beda dan kita selaku manusia tidak bisa memprediksikannya. Jika begitu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan. Pertanyaan 1. Berapakah usia yang ideal untuk kematian seseorang? 2. Mengapa pada awal penciptaan Tuhan memberikan umur yang begitu panjang kepada manusia hingga mencapai 900 tahun? Jawaban 1. Dalam kondisi sekarang ini, jika ada seorang teman atau famili yang sudah berusia 70 tahun ke atas meninggal, maka biasanya orang menganggap wajar jika ia meninggal. Orang akan berkata, ya, sudah idealah jika seseorang bisa mencapai umur 70-an tahun. Contoh Alkitab orang yang umur panjang. 1. Adam mencapai umur 930 tahun lalu mati. 2. Set mencapai umur 912 tahun lalu mati. 3. Enos mencapai umur 950 tahun lalu mati. 4. Kenan mencapai umur 910 tahun lalu mati. 5. Mahaleel mencapai umur 895 tahun lalu mati. 6. Yaret mencapai umur 962 tahun lalu mati. 7. Henoh mencapai umur 365 tahun, lalu diangkat ke surga. 8. Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu mati. 9. Lamekh mencapai umur 770 tahun lalu mati. Dampak kedagingan manusia. 1. Umur manusia diperpendek. Tapi pada kondisi lain setelah sekian lama Tuhan menganugerahkan umur yang begitu panjang hingga mencapai 900 tahun. Tetapi mengapa kemudian Tuhan menetapkan keputusan yang dramatis? Dengan mengaruniakan kepada manusia usia 120 tahun saja, alasannya faktor kedagingan manusia. Kejadian 6:3 FAYH. Lalu Yahweh, Tuhan, berfirman, rohku tidak akan terus-menerus diam di dalam manusia dan dipermalukan, karena ia sama sekali jahat dan menuruti keinginan dagingnya semata-mata. Aku akan membatasi umur manusia sampai 120 tahun saja. Itulah kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hidup mereka. Petik 2. 10. Yusuf mencapai umur 110 tahun lalu mati. 11. Musa mencapai umur 120 tahun lalu mati. 12. Yosua mencapai umur 110 tahun lalu mati. Namun di dalam Kejadian 25:7 FAYH Abraham meninggal ketika ia sudah cukup tua, pada usia 175 tahun. Penulis tidak pahami. Mengapa Tuhan memberi Abraham mendapat kesempatan hidup hingga usia 175 tahun? Setelah di Kejadian 6:3 Tuhan menetapkan usia manusia 120 tahun saja, tetapi dalam kitab Mazmur 90 ayat 10-12 Tuhan menetapkan angka usia yang baru kepada manusia, sekalipun tanpa menyebutkan alasannya masa hidup kami 70 tahun dan jika kau kuat 80 tahun. Sehingga saat teduh di hadiratnya timbul pertanyaan di hati penulis apakah yang menyebabkan terjadinya kemerosotan usia manusia dari waktu ke waktu apakah karena faktor makanan atau karena tidak berolahraga atau karena gaya hidup dan masih banyak faktor lain yang bisa disebutkan. Namun semua itu masih belum dapat menjawab substansi yang sebenarnya dari pertanyaan di atas, sama halnya dengan apa yang dialami Habel mati saat masih usia sangat muda akibat dibunuh kakaknya Kain. Demikian juga Daud Junior meninggal pada usia dini. Alkitab tidak menyebut dalam usia berapa yang meninggal, namun yang jelas sebelum meninggal ia telah mengalami sakit yang menyebabkan dia meninggal, sehingga telah membuat Daud bergumul sedemikian rupa. 2 Samuel 12 ayat 18 dan Pengkhotbah 6:3-5. Tuhan memperlakukan sama baik kepada yang mencapai usia tertinggi seperti Metusalah hingga 969 tahun, maupun kepada yang mati dalam usia dini seperti Daud Junior, bahkan juga kepada yang belum sempat lahir atau gugur sekalipun. Tuhan menyediakan ketenteraman yang sepadan. So, usia berapakah yang paling ideal untuk mati? Jawabannya, kematian yang ideal ini tidaklah diukur dari usia, melainkan diukur oleh kemahatauan Allah sendiri bagi masing-masing kita. Prinsip Tuhan. 1. Karunia umur panjang. Jika Tuhan mengaruniakan umur panjang kepada kita, maka berarti kita diberi tanggung jawab untuk 1. Mempermuliakan Tuhan lebih lama di bumi. 2. Mempersiapkan diri secara rohani. Sehingga dipastikan, saat menjelang kita dipanggil Tuhan, dipertemukan dengan sang mempelai laki-laki yakni Kristus, kita dalam keadaan tercantuk secara rohani. Jika masih ada dosa-dosa yang belum dibereskan maka segera bereskan secepatnya, adakan kesempatan untuk saling mengampuni. 2. Idealnya bagi pemimpin rohani. Jika seorang pemimpin seperti Musa, maka saat kematian yang ideal adalah jika telah memuridkan dan mempersiapkan penerus dirinya seperti Yosua. Ulangan 34:9. Pelayanan terhenti. Suatu pelayanan bisa saja mendadak terhenti saat pemimpin senior meninggal. Mengapa bisa demikian? Karena pemimpin tadi tidak mempersiapkan calon pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinannya. Bukankah kondisi semacam ini banyak terjadi di berbagai pelayanan gereja? 3. Idealnya bagi orang saleh.
Jika kita seorang yang saleh seperti Simeon, seseorang yang dipilih Roh Kudus untuk menyampaikan suatu nubuatan, atau melihat dengan mata kepala sendiri tentang suatu keajaiban, saat semuanya telah tergenapi, maka saat itulah ideal untuk kematiannya. Lukas 2 ayat 29-32. 4. Idealnya bagi seorang pemain. Jika kita adalah seorang pemain seperti Rasul Paulus, maka usia yang ideal untuk saat kematian kita ialah ketika kita sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 6-7. Penulis memberikan catatan bagi saudara dan saya. 1. Mengabaikan pelayanan kematian. Sama dengan melakukan pertandingan lari maraton tanpa memperhatikan garis akhir. 2. Mengabaikan PMURIDAN. Setiap jiwa yang kita menangkan kepada Tuhan, lewat penginjilan yang kita lakukan memerlukan pemuridan oleh gembala, sehingga ia bisa mengakhiri kehidupannya di dalam Tuhan. Sangat menyedihkan jika seseorang yang kepadanya, gembala telah menginvestasikan waktu, pikiran dan tenaga, tapi saat menjelang kematian jiwa yang dimenangkan malah meninggalkan Tuhan dan mati di luar Tuhan, hanya karena kita sebagai gembala tidak memiliki kepediluan, kecakapan, dalam melayani, memuridkan jiwa-jiwa tersebut. 3. Harapan penulis. 1. Kiranya dapat mengatasi segala kesulitan yang berkaitan dengan pelayanan menjelang kematian dan sesudah kematian. 2. Kiranya dapat menambah hikmat Roh Kudus saat memberikan jawaban atas pergumulan banyak orang Kristen terkait dengan kematian. 3. Kiranya dapat mempraktekkan gaya hidup yang menghasilkan buah roh, seperti kerinduan Rasul Paulus dalam Filipi pukul 1:20 BIMK. Yang saya sangat inginkan dan harapkan ialah supaya jangan sekali-kali saya gagal dalam tugas saya. Sebaliknya saya berharap supaya setiap saat, terutama sekali sekarang, saya dapat bersikap berani sehingga dengan segenap jiwa raga saya, baik saya hidup atau saya mati, Kristus dimuliakan. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati. Melalui renungan hari ini, jadilah berkat dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1. Bank DKI 13923149576 AN Holy Spirit. 2. Bank BCA 5790408642 AN Esron P. Panggabean STH. 0. Jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari transfer antar bank, dapat masukkan nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer. KIDE Bank DKI 111 Gereja Jodoh Holy Spirit. Esron Ministry Care LOST Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan, kematian, penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah. Ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit. https://gereja tanda hubung jodoh tanda hubung holy tanda hubung spirit tanda hubung esron tanda hubung ministry.busins.site/. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit. Esron MINSTRY Jalan Tuparef, Pulau Mas Barat 12. Nomor 23, Red 04, Ru 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur 13.210. Info doa dan konsultasi 24 jam on 24. HP 0818779370 dan 085100609654. Khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat. Sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum, DPPCMC DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. Google Maps, Esron dan Partner Biro Hukum. https://maps.app.go.gl/lxp1uk1m8/8bm8. Klik link.